sepi. Biasanya rame, sekarang sepi banget. Udah beberapa bulan yang lalu, sejak corona masuk ke negeri ini. Biasanya di depan sini aja udah rame orang, rame yang ngantar anak-anak, ngantar jemput, rame ojek online, rame pedagang. Kesian anak-anak juga ya. Ini anak-anak sekolah dari kelas 7 sampai kelas 9. Udah berapa bulan di rumah aja, belajar dari rumah. Mudah-mudahan anak-anak emang belajar dari rumah, walaupun belajarnya pasif ya, nggak ada guru, nggak ada yang mendampinginya ya, paling diambil orang tua masing-masing. Ya semuanya prihatin ya, anak-anak, guru-guru ya tentu prihatin, jenuh ya, pasti jenuh di rumah aja kan, juga pasti jenuh. Kalau yang ini adalah lembaga pendidikan anak-anak yang berseragam putih merah. Anak-anak di level pendidikan dasar, anak-anak SD. Biasanya rame dengan tawa canda mereka, berlari, bercanda dengan guru-guru, dengan orang tua mereka dan sebagainya. Sekarang sepi, lagi sepi. Mereka semua belajar dari rumah, berjarak jauh, lewat daring, lewat smartphone. Tentu jauh beda ya, belajar tatap muka langsung dengan guru dengan belajar jarak jauh. Gugus tugas COVID-19 melarang berkumpul orang banyak, harus menjaga jarak. Ya otomatis dong, untuk sekolah aja, terutama anak-anak, dihindari kan berkumpul, apalagi anak-anak ya, rentan sekali, gampang sekali berkumpul beramai-ramai. Ya otomatis tidak ada menjaga jarak, otomatis untuk sekolah akhirnya kan tidak diperbolehkan, dalam arti harus belajar dari rumah. Nah, Menteri Pendidikan dan kemudian otomatis menyambungnya dengan belajar di rumah ya, lewat smartphone, HP pintar, belajar di rumah jarak jauh dengan dibimbing, dipantau dari guru-guru yang juga dari rumah aja. Jadi tidak terjadi interaksi langsung, tatap muka langsung, berdekatan gitu. Untuk anak-anak yang di kota-kota besar, HP smartphone tentu bukan masalah ya. Secara umum mereka tanpa disuruh pun banyak mempergunakan smartphone. Tapi untuk anak-anak di kota kecil, apalagi terpelosok, terpencil, tentu masalah untuk memiliki HP. Jangankan untuk membeli HP ya, untuk makan sehari-hari pun mereka kesulitan. Jangankan HP smartphone, HP biasa pun masalah berat bagi mereka yang orang kecil. Untuk makan sehari-hari aja sulit gitu, susah, sekedar aja. Yang akhirnya untuk smartphone aja cukup banyak menjadi masalah.
juga kan tidak cukup smartphone aja, juga harus pakai kuota gitu. Akhirnya timbul masalah lagi untuk pelajaran dari jarak jauh melalui smartphone. Oh ya, kembali ke masalah corona yang menyebabkan anak-anak tidak bisa sekolah secara wajar, yang artinya belajar dari rumah. Yang akhirnya timbul istilah melawan corona, perang melawan corona. Padahal sih sebenarnya kurang tepat ya, karena corona sebenarnya bukan musuh yang harus dilawan, bukan musuh yang harus diperangi. Maaf untuk para tenaga medis, para korban yang telah menjadi korban corona. Mohon jangan tersinggung atas pernyataan saya ini. Karena sebelumnya harus kita klarifikasi terlebih dahulu mengapa corona ada. Apa bukan karena kelalaian dan kesalahan kita sendiri gitu loh. Karena untuk corona sendiri kan awalnya dari timbulnya corona kan dari laboratorium di Wuhan di Cina sana. Corona kan berasal dari laboratorium di Wuhan, Cina. Itu kan virus sangat berbahaya. Kok bisa ya sebuah laboratorium terdapat sebuah virus yang begitu ganas? Apa untuk sebuah penelitian atau untuk membuat senjata biologi atau apa gitu kan? Nah, apa kan menjadi tantangannya besar dan akhirnya terlepas dan menyebar ke seluruh dunia. Parah kan, semuanya kena imbas mautnya kan. Artinya dari virus corona itu kan karena kesalahan manusianya gitu loh, kecerobohan. Jadinya makanya kan dibilang tidak tepat jika kita mengatakan, ada yang mengatakan perangi virus corona, perang melawan virus corona, perangi, karena sesungguhnya corona itu bukan musuh. Jadi jangan dimusuhi, jangan diperangi gitu. Dari virus corona kita dapat pelajaran mahal, yaitu suatu penyakit corona misalnya kan bisa jadi karena keceriaan kita. Di sisi lain kan penyakit bisa juga karena teguran, mengingatkan dari Allah. Misalnya kita sakit makan yang pedas sekali kan akibatnya kita sakit perut. Nah itu kan sakit perut itu teguran, bahwa mengingatkan bahwa kita terlalu banyak makan cabai, makan yang pedas gitu kan. Jadinya makanya kan dikatakan perang melawan corona, mari kita perangi musuh, karena virus corona dan yang lain-lain belum tentu karena bukan musuh kita, bisa juga karena kesalahan kita. Allah mengingatkan kita, menegur kita. Nah kita harus ingat kan teguran Allah, harus ada yang diperbaiki gitu. Belum lagi ada ucapan bahwa musim yang ekstrim, musim yang radikal. Itu bukan pernyataan yang ringan, berat, karena musim itu kan dari Allah, kan artinya yang dikatakan radikal, ekstrim kan adalah Allah gitu kan. Jadi harus diluruskan dulu, dibenarkan gitu, dilihat dulu duduk permasalahannya gitu.
di protokol corona kan kita harus dianjurkan harus rajin cuci tangan. Itu kan artinya kita harus jaga kebersihan. Mengingatkan kita harus teguran bahwa kita harus jaga kebersihan. Lalu kalau kita tidak banyak makan sayuran, makan buah-buahan kan kita sakit. Nah itu kan teguran, mengingatkan dari Allah bahwa kita harus hidup sehat, harus banyak makan sayuran, makan buah-buahan kan gitu. Dan lain-lain itu kan, itulah. Begitupun dengan sakit-sakit lainnya. Kalau corona ini kan teguran, ingatan Allah udah tingkat level atas, karena fatal kan corona itu kan fatal kalau tidak tindakan teguran dari Allah, ingatan dari Allah. Dan di sisi lain juga kan karena kelalaian manusia, ya kan, yang awalnya kan dari Wuhan sana, dari negeri Cina sana, dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia.